Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Dimas Kurniawan di kelas pemrograman dasar khusus RPL kelas 10. Nah, di video kali ini saya akan mengajarkan pemrograman dasar materi kedua. Sebelumnya di materi pertama itu saya menjelaskan ataupun memberi pengertian secara garis besar apa itu pemrograman dasar dan algoritma dasar. Nah, di video materi kedua ini saya akan menjelaskan secara rinci dengan bahasa-bahasa sehari-hari yang dapat digunakan dan dapat dipahami oleh semuanya. Jadi nggak pala menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu baku kali. Nah, kita lanjut aja. Pengenalan lebih dalam algoritma. Seperti yang kita ketahui, algoritma bisa juga disebut atau bisa juga dikatakan dengan susunan atau alur kegiatan sebuah proses untuk memecahkan masalah sehingga dapat menggambarkan tahap-tahap dalam penyelesaian masalah. Nah, jadi setiap masalah, setiap kegiatan yang kita lakukan, baik itu yang ringan, sedang, ataupun kegiatan yang keras, nah itu akan melibatkan tahapan-tahapan untuk melakukan sebuah aktivitas. Nah, dan di sini di dalam pemrograman dasar untuk tahap awalnya kita harus bisa menguraikan ataupun bisa menjabarkan tahap-tahap ataupun alur dari sebuah masalah ataupun kasus. Oke, nah di sini saya akan mengambil contoh simpel algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya akan mengambil sampel algoritma sarapan. Nah, sarapan kan sering kita lakukan setiap hari. Nggak mungkin setiap manusia nggak sarapan ya kan? Nah, berarti serem perutnya nanti. Oke, nah kita langsung masuk. Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya akan mengambil sarapan. Nah, berikut langkahnya. Langkah-langkahnya. Yang pertama itu ambil piring, ambil sendok, ambil nasi, ambil sayur, ambil minum, makan. Nah, ini kita udah masuk proses makan dan minum. Nah, termasuk mengunyah dan menelan. Nah, di sini selesai alias kenyang. Nah, jika kita sudah makan atau minum, pasti perut kita akan terasa kenyang. Kecuali kalau belum kenyang bisa tambuh. Nah, 2 piring, 3 piring, ataupun 2 centong nggak apa-apa. Sesanggup perutnya aja. Oke, nah ini kan contoh kegiatan kita sehari-hari. Mesti banyak kegiatan kita yang sering kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari, baik itu di rumah, di luar, di sekolah, ataupun di tempat lain. Contoh misalkan belajar, menggunakan handphone, menggunakan laptop, bermain game, ataupun kegiatan yang sehari-hari yang simple. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan gambar tahapan-tahapan dalam penyelesaian masalah. Masuk kita slide berikutnya. Nah, di sini dia tahap penyelesaian masalah. Masalah model algoritma pemrograman eksekusi hasil dan data. Nah, di sini kita akan membahas semua tentang masalah. Oke, berarti bukan kita harus mencari masalah. Nah, kita hanya membahas menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Nanti nambah masalah makin runyam. Oke. Nah, di sini kita akan membahas masalah, terus kita masuk ke model penyelesaiannya. Langkah berikutnya, kita akan masuk algoritma, program, eksekusi, dan hasil, sehingga dapat menghasilkan data yang konkret dalam sebuah penyelesaian masalah atau kasus. Nah, untuk model algoritma, program, eksekusi, hasil, itu akan saya jelaskan pada materi berikutnya, materi ketiga, dan materi seterusnya. Nah, di sini saya hanya ingin menjelaskan lebih detail lagi tentang masalah, mengenali masalahnya, dan menjabarkan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah, bukan langkah-langkah untuk menambah masalah. Oke, nah di sini saya akan memberikan tugas pribadi untuk melatih anak-anak ataupun siswa-siswa dalam pemahaman materi ini. Tugasnya adalah buatlah 2 buah algoritma yang sering kamu lakukan sehari-hari atau yang lainnya.
Nah, seperti yang saya bilang, begitu banyak kegiatan kita sehari-hari, baik itu di sekolah, kerja, di tempat umum, rumah, ataupun yang lainnya. Buat dua algoritma dan jabarkan seperti yang saya contohkan tadi. Nah, ini tugasnya individual atau pribadi. Jadi tidak ada tugas-tugas kelompok. Ini saya buat hanya untuk lebih memahami dan mengetes anak-anak supaya lebih bisa memahami materi yang saya ajarkan ini. Sekian dari saya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.